Ya, kita lanjutkan materi desil. Desil ini adalah merupakan data yang diurutkan dan dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Sehingga ada 9 desil, karena pertama data minimum, kemudian D1, D2, D3 sampai dengan D9, kemudian data maksimum. Nah, bagaimana cara mencari desil? Contohnya adalah yang pertama desil data tunggal. Desil data tunggal ini punya rumus DI sama dengan data ke I per 10 dikali N tambah 1. Mengapa dibagi dengan 10? Karena membagi data menjadi 10 bagian kalau desil. Nah, sehingga dia punya rumus I per 10 dikali N tambah 1. Yang mana I-nya adalah desil ke I, bisa ke 1, ke 2, ke 3, sampai ke 9. 10-nya adalah per 10 karena membagi 10 bagian. Dan N-nya adalah banyaknya data yang akan dicari desilnya. Oke, contohnya. Carilah nilai desil ke-6 atau D6 dalam data pengamatan jumlah pengunjung pada toko Gramedia. Data sebagai berikut. 13, 14, 17, 23, sampai dengan 35. Nah, untuk mencari D6, yang pertama kali adalah data harus diurutkan terlebih dahulu. Dari data yang terkecil sampai dengan data yang terbesar. Jadi wajib mengurutkan data dari yang terkecil sampai dengan terbesar. Dalam rangka mencari desil, mencari kuartil, mencari persentil, data harus diurutkan. Nah, kemudian kita hitung berapa banyak datanya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata ada 20 data, maka N-nya 20. Sehingga kita cari nilai letak D6 dan nilai D6. Untuk letak terlebih dahulu. Letak desil ke-6 atau D6. Sehingga dia punya data ke I per 10 dikali N tambah 1. Ini rumusnya. Karena D6, maka dia I-nya kita tuliskan dengan 6. 6 per 10 dikali 20 tambah 1. Dari mana 20-nya? Dari banyaknya data tadi. Ya, banyak data ada 20, sehingga N-nya 20. Dengan demikian, data ke-6 per 10 kalikan 21, maka hasilnya 12,6. Nah, bagaimana kalau ternyata letak desil di 12,6? 12,6. Nah, berarti desil ke-6 itu nilainya adalah data ke-12. Dari mana 12? Karena 12,6. Nah, sehingga data ke-12 ditambah 0,6. Dikalikan data ke-13 dikurang data ke-12. Misalnya setelah dihitung letak desilnya ada ke 7,4. Misalnya berarti data ke-7 ditambah 0,4 dikali data ke-8 kurang data ke-7 gitu ya. Nah, karena di sini 12,6, maka data ke-12 ditambah 0,6 dikali data ke-13 kurang data ke-12 gitu ya. Berapa data ke-12-nya? Ternyata kita lihat tadi yang sudah diurutkan, kita hitung, nah data ke-12 ternyata 25. Ya, data 13-nya berapa? Ternyata 13. Data ke-13 ternyata 27. Nah, dengan demikian D6-nya adalah 25 ditambah 0,6. Mengapa 0,6? Karena dia 12,6 ya. Mengapa data ke-12? Karena 12,6. Demikian ya. Nah, sehingga hasilnya 25 tambah 0,6 kali 2, hasilnya 25 tambah 1,2, maka nilai D6-nya adalah 25,2. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua adalah untuk rumus desil data kelompok. Jadi desil data tunggal dengan data kelompok beda ya. Nah, untuk data kelompok dia punya rumus DI sama dengan LI ditambah K dikali I per 10 kali N min FD per FDI ya. Nah, ini hampir sama dengan rumus kuartil yang sebelumnya. Bedanya kalau kuartil dibagi 4, adapun desil dibagi 10 ya. Adapun lambang-lambangnya sama. LI-nya apa itu? LI-nya adalah tepi bawah kelas desil. Apa K-nya? K-nya adalah merupakan panjang kelasnya. Kemudian I-nya, desil keberapa? Kalau desil ketiga maka I-nya 3, desil kelima maka I-nya 5 gitu ya. Per 10 dia tetap. Mengapa 10-nya tetap? Karena desil membagi 10 bagian. N-nya, apa ini N-nya? N-nya adalah banyaknya data atau jumlah frekuensinya ya. Adapun F besar D-nya ini adalah jumlah frekuensi sebelum desil ke I atau frekuensi kumulatif istilahnya ya. Adapun F kecil DI adalah frekuensi kelas yang memuat desil. Oke, untuk lebih jelas kita lihat ya. Tentukan desil ke-6 dari data berikut.
Nah, data ini kita cari frekuensi kumulatifnya. Bagaimana caranya? 3, kita letakkan 3. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 5, 17. 15, mohon maaf, 8 tambah 7, 15. 15 kali 9, 24. 24 kali 2, 26. 26 tambah 4, 30. Ya, datanya ada 30. Nah, sehingga desil ke-6 ini adalah karena jumlahnya 30 tadi frekuensinya, maka data ke-6-nya ini kita lihat 6 plus 10 kali N. Maka ternyata jatuh pada data ke-18. Data ke-18 ada di mana? Kita lihat data ke-18 ya. Data ke-18 kita lihat tadi di sini ternyata data ke-18 ada di 25 sampai 29. Mengapa? Karena kalau 20 sampai 24 baru 15 datanya gitu ya. Sehingga kelas desil ke-6 25 dikurangin 29. Oke ya. Nah, dengan demikian maka dia kelasnya 25 sampai 29. Terus bagaimana nih kalau datanya sudah diketahui 25 sampai 29? Maka tepi bawahnya adalah 25 kurang 0,5 yaitu 24,5 ya. Kemudian frekuensinya berapa tadi? 9. Dari mana 9 frekuensinya ya? 9-nya dari sini, frekuensi 9 ya. Kemudian F besar D besarnya berapa? 15. Dari mana 15? Boleh dihitung 3 tambah 5 tambah 7 atau bisa dilihat di sini ya. Nah, sehingga dapatlah dia FK-nya 15, frekuensinya kumulatifnya C-nya adalah 5 ya. Dari mana C-nya 5? 15 kurang 10, 20 kurang 15 itu adalah 5. Oke ya. Sehingga dapatlah dia TB-nya, D6-nya adalah TB, TD6 dan seterusnya. Kita masukkan angkanya dapatlah 26,16 ya. Itu adalah desil ke-6-nya. Oke, terima kasih. Itu tentang desil. Ya, kita lanjutkan nanti dengan persentil. Terima kasih.